Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan kita sehat, kita kuat. Semua diberkati Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat satu pujian, kita menyembah Tuhan, dan kita akan belajar firman bersama-sama. Haleluya. Orang benar. Ketika kita memiliki jalan hidup yang benar, maka setiap langkah kita diterangi oleh cahaya kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan, amin, haleluya. Hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari, apabila amin ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Tuhan jualah yang menopangnya, yes, dan membangunkan dia kembali. Jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa, inilah kami Tuhan, manusia yang sering kali dalam kelemahan, yang sering kali tak mampu menghadapi masalah persoalan. Inilah kami, namun kami bersyukur Bapa, kami punya firman yang memberikan kehidupan, firman yang selalu menuntun kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Bawa kami lebih lagi ya Bapa, bawa kami lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, syukur kami naikkan bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima
bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kalau Engkau selalu menerangi setiap jalan kami Tuhan dengan terangnya firman-Mu, sehingga kami boleh menyadari tanpa Engkau kami tidak mampu, tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika kami selalu mengandalkan Engkau, maka kuasa keilahian-Mu itulah yang menuntun kami. Terlebih di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman yang selalu mengarahkan kami di dalam kebenaran-Mu. Untuk itu Bapa, kami rindu untuk terus mau belajar, mentaati dan melakukan firman-Mu. Karena di dalam firman-Mu begitu banyak jaminan dan jaminan, begitu banyak kekuatan-kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Berkat-Mu Tuhan kami terima saat ini, yaitu pengajaran tentang firman-Mu. Kami mau Tuhan dikenan oleh Tuhan dalam setiap tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, cara pandang kami Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali belajar di dalam firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu mau dikenan oleh Tuhan. Karena perbuatan baik itu belum tentu dikenan oleh Tuhan. Tetapi ketika perbuatan kita itu menyenangkan hati Tuhan dan itu benar di mata Tuhan dan kita lakukan kepada sesama manusia, barulah di sana yang dikatakan perkenanan di hadapan Tuhan. Mulai hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk hidup diperkenankan oleh Tuhan setiap hari. Amin, setuju? Saudara mau hidup saudara diperkenan oleh Tuhan, dikenan di hadapan Tuhan. Kalau orang yang berkenan itu kan, kalau orang dikenan itu beda dengan orang dikatakan, aduh cek baiknya, aduh cek kayanya, aduh cek pinternya, aduh cek cakepnya. Itu berbeda dengan orang yang dikenan oleh Tuhan. Orang yang dikenan oleh Tuhan atau dikenan oleh saudara sesama, oleh kita sesama secara realita, kalau orang itu berkenan gak ada cacatnya, gak ada celahnya. Apalagi Tuhan yang memperkenan saudara, saudara akan semakin luar biasa. Amin. Di tokoh Alkitab yang orang yang dikenan oleh Tuhan itu salah satunya adalah Daud. Karena di Mazmur Daud itu tentang Daud itu, dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayub orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Abraham orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maria dan Yusuf orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab. Nah, kalau saudara mau dikenan oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Saya mulai hari ini dan nanti sampai selesai, sampai pokoknya setiap hari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian itu untuk ada di dalam jalannya Tuhan dan dalam perkenanannya. Kenapa sedemikian? Kita mulai harus belajar firman Tuhan. Kita bukan cuma mendengar renungan harian, oh cocok ya sama aku, bukan. Tetapi saya mau Bapak, Ibu, Saudara sekalian boleh bertumbuh di dalam firman ini. Bagaimana sibuk pertumbuhannya mulai hari ini, mulai Senin ini, mulai tanggal 23 November ini. Saya mau mengajarkan supaya saudara diperkenan oleh Tuhan. Maka dari itu setiap hari kita harus melakukan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk sesama kita dan juga untuk Tuhan. Banyakkah harga yang harus dibayar? Apa sih Bu? Harga yang harus dibayar bukan dengan duit, tapi dengan korban perasaan. Ya, loh Bu, saya nggak mau Bu. Ketika saudara mau dikenan oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang taat, menjadi orang yang setia. Menjadi orang taat dan setia itu pasti mengorbankan sesuatu. Tuhan Yesus aja ketika dia taat dan setia, dia mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib karena dosa-dosa umat manusia. Nah, saya mulai hari ini mengajak kepada Bapak Ibu,
dalam perkenanan di hadapan Tuhan. Otomatis perkenanan di hadapan Tuhan itu dilakukan antara sesama, ya. Agar apa? Agar kita boleh menjadi dewasa dalam rohani. Apakah cuma dewasa dalam rohani? Ketika saudara dewasa dalam rohani, saudara akan dewasa dalam jasmani. Ketika saudara sudah dewasa dalam jasmani, saudara akan dipercaya oleh Tuhan. Dipercaya apa, Bu? Maksudnya banyak hal yang mau Tuhan percayakan. Yang tidak bisa punya anak akan punya anak. Tuhan mempercayakan dalam kandunganmu. Yang tadinya tidak punya pekerjaan penghasilan tetap, Tuhan akan percayakan pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Ketika saudara dewasa. Dan saudara yang tadinya bermimpi rindu punya mobil, sampai hari ini saya belum punya mobil, Tuhan akan mewujudkan hal itu ketika saudara dewasa di dalam rohani dan jasmani. Banyak hal yang Tuhan mau percayakan kepada saudara. Amin. Saudara mau dikenan oleh Tuhan, ketika saudara dikenan oleh Tuhan, kau praktekkan dengan sesamamu, maka Tuhan yang akan sediakan berkat-berkat yang besar buat saudara semuanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mulai belajar ke dalam firman Tuhan. Yuk kita buka dalam Kisah Para Rasul 13 ya. Jadi mulai hari ini saya mengajak diperkenan oleh Tuhan ya. Perkenanan dari Tuhan, diperkenan Tuhan setiap hari. Jadi bukan setiap minggu atau setiap bulan atau setiap tahun, tetapi setiap hari. Haleluya. Saya mengambil dari Kisah Para Rasul 13. Yuk kita mulai dalam firman Tuhan ya. Kisah Para Rasul 13, Kisah Para Rasul 13. Ayat 22. Kita langsung ke ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Setelah Saul disingkirkan, Allah telah mengangkat Daud untuk menjadi raja mereka karena Daud berkenan. Saudara kalau dikenan oleh Tuhan, saudara juga akan mengalami pengangkatan, saudara akan mengalami perubahan yang tadinya mungkin sudah nggak punya apa-apa ya, sudah nggak dipercaya oleh orang. Kalau saudara dikenan oleh Tuhan, saudara akan memiliki banyak hal yang baru, mulai dari anak, dari pekerjaan, dari pelayanan, dari harta kekayaan, misalkan mobil, motor, rumah, dan yang lain sebagainya, terutama dalam pekerjaan dan pelayanan gitu ya. Kalau yang melayani Tuhan, tetapi kalau yang bekerja sekuler, saudara akan semakin ditambah-tambahkan dalam berkat pekerjaan saudara, dan saudara nanti bisa ambil bagian untuk melayani Tuhan melalui apa yang engkau punya, karena yang Tuhan percayakan itu dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, di sini dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 ini, setelah Saul disingkirkan, jadi setelah Saul disingkirkan, Saul tidak lagi menjadi raja, Allah mengangkat Daud untuk menjadi raja mereka karena Saul nggak bisa dipercaya dan Saul tidak dikenan oleh Tuhan sehingga digantikan. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, apa yang dinyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Firman Tuhan yang katakan demikian. Apakah Daud itu orang yang berpendidikan tinggi? Apakah Daud itu memiliki satu jabatan? Apakah Daud itu memiliki harta kekayaan? Enggak loh. Daud itu ternyata cuma seorang gembala yang ada di padang, yang dia mengembalakan domba-dombanya orang tuanya. Tetapi Daud berkenan di hadapan Tuhan. Sejak dalam rahim, Tuhan tahu bahwa karakternya bagaimana, Tuhan tahu sifatnya, Tuhan tahu Daud itu bisa dipercaya dan yang lain sebagainya. Jadi Tuhan mengangkat Daud untuk menjadi raja itu enggak sembarangan, tetapi
Tuhan tahu, dilihat dari hatinya, dilihat dari segala perilaku dan perbuatannya. Kalau saudara mau dikenan oleh Tuhan, kita belajar mulai hari ini ya, bagaimana caranya untuk dikenan oleh Tuhan. Itu banyak hal. Di sini ada 4 hal saudara, kalau saudara mau terus belajar. Kita belajar bersama-sama ya, setuju ya? Kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Jelas sekali ya di sini tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sekalipun Daud itu susah, Daud apa, dia tetap saja ambil bagian untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Apapun dia kerjakan. Di sini bagaimana supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan setiap hari? Ayo kita buka, ayo. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saudara mengenal Tuhannya gak dengan benar ya gak bisa. Tetapi kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam Mazmur 23, kita lihat dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1. Ya, ayat 1 di sini, Tuhan gembalaku yang baik. Nah, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, firman Tuhan sudah katakan demikian. Saudara pun kalau dikenan oleh Tuhan, saudara tidak akan kekurangan apa-apa ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang memberikan penghiburan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi sepanjang masa ketika saudara mau dikenan oleh Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Yaitu apa? Seperti apa yang dilakukan oleh Daud ini, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi bagaimana Bu caranya? Kerajinan tanpa pengertian pun tidak baik. Jadi kita boleh rajin tapi kita harus ada pengertiannya. Daud kenal siapa Allah yang disembah, yaitu Allah yang bukan hanya memberkati dia, tetapi Allah yang memimpin peperangan ketika dia berhadapan dengan musuh. Sama, Allah yang disembah oleh Daud sama dengan Allah yang kita sembah. Jadi Allah itu selalu memberikan perlindungan. Kepada siapa? Kepada kita, kepada saudara, kepada Bapak Ibu yang dalam masalah persoalan. Tuhan selalu memberikan perlindungan. Dengan lain kata, Daud tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dan takkan kekurangan aku. Ketika kita diberkati, ketika kita melewati masa-masa yang indah dan masa-masa yang sukar, hati kita tetap bersuka cita. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Amin. Sekalipun sedih, kita tetap bersuka cita. Ketika kita diberkati, kita tetap bersuka cita. Kalau diberkati bersuka cita itu mah gampang ya, mudah sekali. Tetapi ketika engkau dalam masalah, ketika engkau dalam persoalan, mungkinkah saya bisa untuk mengucap syukur? Itu yang menjadi pertanyaan. Banyak kali tidak, tetapi saya yakin dan percaya yang setiap hari ikut renungan Kita Sehat Kita Kuat, saudara sudah didewasakan, maka saudara sudah bisa untuk melakukan. Sekalipun sedih, sekalipun ada air mata, kesedihan, ada tekanan dalam batinmu, engkau masih bisa katakan, Tuhan terima kasih, terjadilah menurut kehendak-Mu dalam hidup saya. Amin, haleluya. Ketika saudara bisa, saya percaya sukacita itu akan terus ada sekalipun engkau di dalam duka cita. Kalau Tuhan belum menjawab doa-doa kita, jangan kecewa. Nah, itu orang yang mau dikenan oleh Tuhan. Enggak, kalau doanya dijawab, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, tuh hebat sekali Tuhan itu. Tapi kalau doanya enggak jawab, alah wis Tuhan tuh pilih kasih, terlalu jahat. Orang-orang yang aku cintai semua diambil, tidak ada lagi keluargaku dan yang lain sebagainya.
Uang yang harusnya aku sudah dapatkan, orang yang bangkrut jadi nggak ada. Tuhan itu nggak adil. Buktinya orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang berbuat dosa, Tuhan tetap memberkati. Saya tahu rahasia kenapa orang-orang yang rusak itu kok diberkati. Karena Yesus datang bukan untuk yang sehat, untuk yang baik. Tetapi Tuhan datang untuk yang sakit dan yang rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang-orang ini kok tetap diberkati? Tuhan memberikan kesempatan buat mereka supaya mereka bertobat. Tetapi pada saatnya, sampai waktunya tiba, sesuai dengan ukuran Tuhan, sesuai dengan targetnya Tuhan. Kalau orang ini belum bisa bertobat, itu rencana dan kehendak Tuhan jadilah menurut kehendaknya. Kita tidak bisa tahu apa yang akan Tuhan lakukan. Dibinasakan dalam keadaan yang tidak terselamatkan. Wow. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita yang mau terus belajar dengan firman-Nya, engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Karena pengajaran hari ini dan sampai seterusnya nanti itu tentang perkenanan di hadapan Tuhan. Saya ajak saudara terus kita sama-sama ada di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan semakin dewasa di dalam kehidupan kita. Karena apa yang telah disampaikannya itu adalah perkenanan yang dari Tuhan, bukan perkenanan untuk manusia saja, tetapi terutama perkenanan yang dikenan oleh Tuhan. Maka saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau doanya belum dijawab, jangan kecewa, jangan lagi saudara bersungut-sungut, amin, jangan marah-marah gitu ya. Nah, kalau Tuhan tidak mengerjakan persis yang kita harapkan, itu bukan berarti kita gagal, sebab Allah bekerja berbeda dengan yang kita harapkan. Kalau pikiran kita sih maunya yang bagus, yang cepat, yang tepat, itu menurut pikiran kita. Tetapi kita tidak mengerti akibat selanjutnya, ke depannya akibatnya gimana, kita tidak mengerti karena kita memandangnya itu hanya sekilas, hanya yang ada di depan kita saat ini. Tetapi ke depannya, ke belakangnya kita tidak pernah tahu. Tetapi kalau Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang membuat semuanya itu adalah yang terbaik. Mulai hari ini, esok sekalipun tidak baik, pada akhirnya engkau akan mendapatkan yang terbaik. Itu segala rencana Tuhan. Maka dari itu ikuti aja. Ikuti saja apa yang Tuhan mau dari kehidupan saudara. Apa yang Tuhan mau dari setiap langkah-langkah saudara. Ketika kita mau dikenan oleh Tuhan, kita mengikuti arus dan alur Tuhan. Amin. Sekalipun sukar kita ikutin aja. Ucapkanlah syukur dalam segala hal dan bersukacitalah senantiasa. Itu dari hal yang pertama. Hal yang kedua, kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Maukah saudara hidup mengandalkan Tuhan? Mau. Tetapi nyatanya begitu di tengah-tengah ada masalah, gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan gitu ya, gak doa-doaan, itu hal yang salah. Di sana Tuhan gak bisa akan membawa perkenanan ini gagal di tengah jalan. Akibatnya apa? Fatal. Tanah perjanjian tidak bisa kita nikmati. Tetapi ketika kita mau, ketika kita tunduk dalam otoritasnya, maka engkau akan diberkati luar biasa. Itulah yang dikatakan perkenanan di hadapan Tuhan. Yuk kita lihat di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7, di sini dikatakannya, orang ini memegahkan kereta. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya, ada satu kemenangan. Amin. Ini janji Tuhan. Ketika firman ini ditulis di dalam Mazmur 20 ayat 7, ini yang dialami oleh Daud. Daud orang yang dikenan oleh Tuhan. Saudara dan saya orang yang dikenan oleh Tuhan. Ada amin. Paling bersukacita ketika kita itu dikenan oleh Tuhan. Bukan karena hal-hal yang terlihat oleh mata jasmani saja yang dikenan oleh Tuhan. Terutama hal-hal di dalam kehidupan, di dalam hatimu.
Dan Daud berani mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Maukah saudara diurapi Tuhan? Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya paling suka menerima urapan. Tuhan, ampuni dosa-dosa saya, ampuni kesalahan saya, dan jangan ambil urapan-Mu daripadaku. Nah, saya mau Tuhan urapan yang baru Kau taruh di atas kepalaku setiap hari, setiap pagi diperbaharui dari urapan dan urapan itu. Diperbarui sehingga apa? Sehingga kita boleh menjadi berkat. Terangnya hingga rembang tengah hari itu semakin nampak, semakin terang dan semakin bercahaya. Kita boleh memiliki karunia hebat, kemampuan dalam membangun usaha, tetapi kalau kita hidup mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita pasti jatuh. Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, karena firman Tuhan katakan, ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, semuanya adalah sia-sia. Orang-orang gagal bukan karena bodoh, tetapi karena terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak sekali orang-orang yang gagal. Rencananya sampai sudut langit gitu ya, tetapi semuanya tidak bisa, semuanya menjadi gagal. Itu dalam pekerjaan apa juga Bu? Iya, termasuk dalam pekerjaan. Kalau Tuhan sudah panggil saudara di dalam arahannya, tetapi saudara tetap ngeyel, tetap aja, oh nggak bisa, aku harus ini bekerja ini, karena ini penghasilnya kelihatan sekali di depan mata. Bisa sampai 500% keuntungannya, waduh 300% keuntungannya. Tetapi kalau bukan kehendak Tuhan dan bukan rencana Tuhan, semuanya menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya sama sekali. Karena apa? Karena sepanjang tahun ini akan menjadi hari-hari yang penuh air mata kalau kita hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, maka hidup kita pasti diperkenan Tuhan setiap hari. Mari setiap pagi, setiap saudara bangun tidur, setelah saudara mengucapkan terima kasih dan yang lain sebagainya, jangan lupa untuk mengatakan, Tuhan, taruhkanlah urapan-Mu yang baru atas kami, atas saya, atau atas hamba-Mu ini, atau atas anak-Mu ini, terserah deh Bapak Ibu Saudara mau mengatakan apa. Biarlah urapan yang baru selalu ada pada kami ya Tuhan, dan biarlah hidupku boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus berikan kepada saya untuk mengarahkan dan menuntun setiap langkah-langkah saya. Saudara jangan lupa untuk berkatakan demikian. Amin. Karena di sini di ayat 7 di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7 dikatakannya, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ketika saudara meminta pengurapan setiap hari, maka saudara akan mendapatkan kemenangan. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi Tuhan sendiri yang mengurapi engkau, bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri yang mengurapi engkau. Orang diurapi itu bisa disegani bukan karena harta kekayaan, tetapi karena ada aura, ada sesuatu yang keluar dari, yang memancar dari wajah orang ini. Maka kuasa keilahian itu sungguh nyata. Saudara mau diurapi oleh Tuhan setiap hari, minta pengurapan ini, Tuhan pasti memberikan. Semua yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, semua yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan segala urusanmu dapat terselesaikan. Paham ya sampai di sini? Sekarang yang ketiga, jangan hidup dalam ketakutan. Mazmur 27 Tuhan pesan jangan kita hidup dalam ketakutan yang tidak wajar gitu ya. Tetapi kalau ketakutan yang wajar sih nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Mazmur 27 ayat 1 dulu. Aman dalam perlindungan Allah. Jadi di sini jangan hidup dalam ketakutan, karena janji Tuhan katakan aman dalam perlindungan Allah. Ayat 1 dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut?
Tuhan adalah benteng hidupku. Amin. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Wow. Ya bayangin mau dimakan dagingnya, ternyata yang mengejar-ngejar itu sendiri yang jatuh. Karena apa? Karena Tuhan membentengi engkau. Ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Hati saudara jangan ada ketakutan. Berserah total kepada Tuhan dan saudara akan memperoleh semuanya. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jangan tergoyahkan, janji Tuhan ya dan amin. Jangan tergoyahkan. Ayat yang keempat, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Yaitu apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Wah, enak banget loh orang yang diperkenan oleh Tuhan itu. Cuman ya itu, jangan kita sakarepe dewe, kalau doanya belum dijawab jangan bersungut-sungut dan putus asa. Terus jangan merasa, waduh aku yang paling hebat, kalau nggak ada aku nggak bisa. Siapa bilang? Enggak. Kalau Tuhan tidak berkenan semuanya akan gagal. Tetapi ketika Tuhan berkenan semuanya akan menjadi berhasil. Dari pembacaan Mazmur ini, Alkitab berkata penakut tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Dengar baik-baik saudara dikasih oleh Tuhan. Penakut tidak mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Takut apa? Waduh aku takut miskin. Waduh aku takut dicela orang. Waduh aku takut begini. Waduh aku takut begitu. Waduh aku nanti takut dituduh begini dan begitu. Biar orang mau menuduh apa saja. Ketika saudara ketakutan dalam kemiskinan, saudara akan mengalami kemiskinan. Tetapi ketika saudara berserah dengan total, jadilah menurut kehendakmu Bapa. Aku percaya bahwa Bapa yang aku sembah senantiasa memelihara aku. Dan hidupku pasti tercukupkan. Yakinlah, saudara tidak akan kekurangan apa-apa. Tuhan bisa membuatkan jalan yang baru buat saudara. Amin. Amin. Jangan putus asa. Pekerjaan gak ada Bu, gak mungkin aku dapat pekerjaan. Apalagi seperti ini sukarnya. Kerja kontrakku sudah harus selesai. Percaya. Tuhan yang saudara sembah dan yang saya sembah dan yang disembah oleh Daud adalah Tuhan dan Allah yang sama. Kalau dia yang berjanji, dia adalah Allah yang setia. Dan dia memberikan kemenangan. Dan dia memberikan satu keberhasilan. Musuh-musuhmu dikalahkan. Terjadilah dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara percaya? Ketika saudara mengaminkan dan mempercayai, itu yang namanya saudara mengikuti di dalam perkenanan Tuhan. Urapan yang baru turun atas saudara. Dengan jelas sekali. Di sini pun Alkitab lebih banyak berbicara tentang peperangan daripada rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Selalu kita diberitahu yang sukar-sukar. Bukan yang tenang-tenang, yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, tidak. Tetapi Tuhan mengajarkan melalui firman-Nya tentang peperangan. Tetapi ingat, ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Jadi kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, bahwa benar-benar kemenangan itu terjadi dari Sionnya, dari tempat yang tersembunyi. Dia akan menjawab setiap doa-doamu. Tuhan menampung air matamu di dalam kirbatnya. Dan Tuhan tahu apa yang engkau derita. Tuhan tahu apa yang sedang engkau hadapi dalam masalah ini. Dan Tuhan sedang mengatur hidupmu. Amin. Banyak orang yang mengalami pergumulan demi pergumulan Bapak Ibu. Banyak hal pergumulan itu. Tentang pekerjaan lah, tentang rumah tangga lah, tentang suami lah, tentang istri lah, tentang mertua lah, tentang menantu lah, tentang cucu lah, dan banyak hal sekali gitu. Itu suatu problem loh. Tetapi saya mau katakan, hai Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau mau dikenan oleh Allah, lakukan, hadapi semuanya dengan penuh sukacita. Amin. Dan dengan mengatakan,
Aku mau terus ada dalam bait-Nya. Aku mau terus bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, di sini pun saya tulis ya, orang benar menghadapi peperangan demi peperangan. Bahkan kelahiran Kristus, orang benar itu selalu menghadapi peperangan dan demi peperangan loh Bapak Ibu, gak hidup dengan tenang-tenang loh. Tetapi dia selalu, semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin dia diproses, dibentuk untuk menjadi yang luar biasa. Bahkan kelahiran Kristus dimulai dengan peristiwa peperangan. Benar gak? Kelahiran Kristus itu loh diawali dengan peperangan, harus mendaftarkan dari Yerusalem ke Bethlehem sehingga dia harus ke sana. Terus peperangannya apa? Mencari tempat untuk melahirkan gak ada. Jangankan ke bidan, dukun bayi pun gak ada. Jangankan dukun bayi, untuk tempat menginap aja gak ada. Sudah menghadapi kesukaran. Tetapi apa pada saatnya, pada waktunya yang Allah telah tetapkan bagi Yesus, kemuliaan hormat untuk selama-lamanya sampai kepada kita. Nah, selalu ada dalam peristiwa peperangan. Gereja Tuhan hari-hari ini juga menghadapi hal yang sama, yaitu peperangan demi peperangan. Betul apa enggak? Pertengkaran, nanti saling sikut sana sikut sini, saling menjelekkan sana sini, saling membuat perkataan sana sini. Siapa bilang anak-anak Tuhan itu nggak bisa mengadu domba? Bisa, banyak, saya tahu banyak. Jadi jangan dikira bahwa anak-anak Tuhan itu mulus-mulus. Anak Tuhan mulus ketika dia benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Jadi bibir dan lidahnya ini tidak dolak-dalik. Tetapi kalau enggak kanan kiri oke, pokoknya dia ada dalam zona yang nyaman. Tetapi kalau orang itu benar-benar anak-anak Tuhan yang benar-benar menjadi anak Tuhan yang militan, dia memiliki roh yang takut akan Tuhan dan dia jujur di hadapan Tuhan dan dia selalu memberikan yang benar untuk siapapun, di hadapan siapapun. Tidak ada ketakutan kepada manusia kecuali Tuhan yang dia takuti, yang tidak terlihat ini yang dia takuti. Itu yang akhirnya, pada akhirnya yang akan dikenan oleh Tuhan. Haruskah kita berkecil hati? Tidak. Kita tidak boleh berkecil hati. Apapun yang terjadi, kita jangan berkecil hati. Karena peperangan demi peperangan memang adalah bagian dari iman Kristen kita. Tetapi ada jaminan kemenangan buat kita. Kita harus beriman yang kokoh. Kita harus beriman yang kuat. Kita jangan memiliki iman yang iman tempe, iman yang sembarangan, yang mudah hancur maksudnya. Iman tahu juga mudah hancur loh Bapak Ibu. Diremes gitu aja sudah hancur. Janganlah engkau memiliki iman tahu. Harus memiliki iman yang kokoh dan iman yang kuat seperti imannya pohon korma. Semakin besar, semakin tambah usianya, semakin besar pohonnya, dia semakin kuat akarnya sampai merambak ke bawah-bawah. Itu adalah pohon korma. Maka jadilah kita seperti pohon korma. Itu iman kita. Amin. Yang keempat, kita harus hidup tulus dan setia. Tuhan cuma membutuhkan hidup yang tulus dan yang setia. Di dalam Mazmur 26 ayat yang ke-8. Nah, di sini ya. Hari-hari ini untuk mencari orang-orang hebat itu banyak Bapak Ibu. Seperti ini banyak orang yang hebat karena dia bisa menjadi dosen. Dia lulusan S3, dia lulusan doktor. Pokoknya orang-orang hebat pandai berbicara dan yang lain sebagainya. Hari-hari ini begitu banyak sekali dengan jabatan-jabatan yang sudah melejit, itu banyak sekali. Tetapi mencari orang yang tulus dan setia sudah sangat langka.
Karena apa? Karena pikirannya sudah bukan pikiran yang tulus dan sehat. Pikirannya mencari untuk keuntungan sendiri. Itu banyak sekali. Gimana caranya ya? Gitu. Gimana caranya aku bisa menyamai dengan ownerku? Bagaimana? Oh, aku harus kerjakan ini. Oh, aku main sabotase aja. Udah, aku hancurkan aja. Aku harus melakukan yang menyamai dia. Banyak orang-orang hebat zaman sekarang, tetapi untuk mencari orang yang tulus sukar sekali. Sedangkan Allah, Tuhan yang kita sembah, dia mencari orang yang tulus dan setia. Kalau saudara menjadi seorang pemimpin, mungkin saudara memiliki perusahaan atau memiliki rumah sakit gitu ya, perusahaan lah ya. Saudara akan mencari orang yang hebat, pasti lulusan teknik sipil, lulusan pangan, lulusan apa aja ya, macam-macam lulusan yang dicari gitu ya, yang sesuai dengan jabatannya nanti, penempatannya nanti. Tetapi kalau saudara mau mencari orang yang tulus, itu juga sukar. Dia memiliki berbagai macam jabatan, dia memiliki berbagai macam kelulusannya, dia memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa, tetapi untuk memiliki ketulusan itu belum tentu bisa untuk menjadi satu jaminan. Tetapi Tuhan yang kita sembah mencari orang yang tulus. Maukah saudara dikenan oleh Tuhan? Milikilah hati yang tulus, maka saudara akan terus dicari oleh Tuhan. Karena apa? Karena ketulusan dan kesetiaan selalu membawa kita pada puncak kemenangan. Amin. Saudara sekalipun tidak bisa apa-apa, saudara nggak punya titel apa-apa, saudara tidak punya jabatan apa-apa, tetapi ketika saudara tulus, ketika saudara setia, percayalah pada akhirnya, pada tahap yang terakhir sampai pada puncaknya, saudara akan memperoleh satu kemenangan yang luar biasa. Amin. Saudara percaya, milikilah ketulusan dan kesetiaan, maka engkau akan memperoleh kemenangan. Kalau kita tulus dan setia, orang cenderung menertawakan kita, tetapi di ujung jalan yang tulus dan setia adalah kecerahan, kemenangan dan kesuksesan. Jangan kaget. Kalau saudara memiliki hati yang tulus, saudara akan dicela oleh orang. Bodoh sekali kamu. Kalau kamu seperti ini terus, sampai tua kamu tetap ikut orang. Kamu tetap kerja ikut orang. Padahal dia ikut dalam satu perusahaan itu dengan hati yang tulus, tapi dimaki-maki dengan orang-orang yang sedang pintar. Pintar apa? Pintar memaki, pandai untuk manipulasi. Nah, sedangkan yang benar-benar tulus, jangan khawatir, pada akhirnya pasti ada kemenangan. Percayalah, pimpinanmu tidak akan tutup mata, tetapi pimpinanmu akan mengangkat engkau, dan pimpinanmu akan memberikan penghargaan, kehormatan, dan pembekalan dalam keluargamu. Amin. Ketika kita ada di sana, itulah yang dimaksud perkenanan di hadapan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 26 ayat 8 sampai ayat 12 ya. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Beranikah kita mengatakan ini? Dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, kata Daud, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Waduh, orang-orang yang kotor ini Tuhan gak suka sama sekali. Mari kita memiliki kesetiaan dan memiliki hati yang tulus. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Waduh, isinya cuman menyenangkan hati Tuhan saja. Percayalah, engkau akan diberkati dengan luar biasa. Pekerjaanmu akan diberkati, usahamu akan diberkati. Apa saja yang engkau kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Karena apa? Karena
engkau mau memuji Tuhan seumur hidupmu dan engkau mau menjadi orang yang tulus dan setia. Maukah saudara dikenan oleh Tuhan? Lakukan dari 4 hal ini tadi. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Jangan hidup dalam ketakutan. Kita harus hidup tulus dan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini, yaitu perkenanan di hadapan Tuhan setiap hari. Kami mau Bapa, Engkau berkenan atas hidup kami, atas pikiran kami, atas hati kami, atas perbuatan kami. Karena kami percaya di dalam perkenanan di hadapan-Mu Bapa, pada puncaknya, pada akhirnya, kami adalah disebut orang yang berkemenangan. Untuk itu Bapa, mampukan kami terus membawa iman percaya kami yang tidak tergoyahkan. Semakin hari semakin bertambah kuat akar iman percaya kami kepada Engkau. Dalam segala rancangan-rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik buat kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengawali hari yang baru hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun mereka berada. Cinta kasih-Mu selalu meluber dalam kehidupannya. Diberkatilah anak-anak-Mu Bapak, baik di kota maupun desa, maupun di rumah maupun di ladang. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan sukacita dan penuh kelimpahan, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu. Haleluya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.